Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang panel daya dan panel distribusi daya listrik. Untuk mengalirkan energi listrik dari pusat atau gardu induk step down ke beban listrik konsumen harus melewati panel daya dan panel distribusi listrik. Panel daya adalah tempat untuk menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik dari gardu listrik step down ke panel-panel distribusi. Sedangkan panel distribusi daya listrik adalah tempat menyalurkan dan mendistribusikan energi listrik dari panel daya ke beban konsumen, baik untuk instalasi tenaga maupun untuk instalasi penerangan. Berikut ini adalah gambar diagram satu garis panel daya dan panel distribusi daya listrik, di mana di bagian sini adalah panel daya dibagi menjadi beberapa panel distribusi, baru dibagi ke konsumen, bisa untuk penerangan maupun untuk daya maupun untuk tenaga ya, untuk motor-motor dan lainnya adalah untuk penerangan. Ini adalah diagram satu garis panel daya dan panel distribusi daya listrik. Fungsi panel distribusi daya dan panel itu adalah, pertama adalah memudahkan pembagian energi listrik secara merata dan tepat. Jadi listrik itu nanti dibagi-bagi ke konsumen secara rata dan tepat, sehingga tidak ada ketidakseimbangan beban. Yang kedua, memudahkan pengamanan instalasi dan pemakaian listrik. Jadi listrik yang digunakan akan aman, jika ada gangguan maka tidak akan mengganggu bagian yang lain. Memudahkan pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Jika akan memperbaiki bagian tertentu, yang lainnya bisa tetap berjalan karena sudah dibagi-bagi distribusi dayanya. Jadi fungsi panel daya dan panel distribusi daya adalah memudahkan pembagian energi, memudahkan pengamanan instalasi, dan memudahkan pemeriksaan ataupun pemeliharaan. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan dalam memasang panel daya dan panel distribusi daya adalah mudah dilayani dan aman. Jadi tempatnya tidak di tempat yang sulit dijangkau ya. Sulit masuk, teknisinya susah masuk ke tempat panel daya itu. Dipasang pada tempat yang mudah dicapai. Di depan panel ruangan harus bebas. Jadi ketika ada sesuatu nanti teknisi bisa cepat keluar dari ruangan itu, sehingga harus bebas. Panel tidak boleh ditempatkan pada tempat yang lembab. Persyaratan panel distribusi dan daya menurut PUIL. Semua penghantar kabel harus disusun rapi. Semua komponen harus dipasang rapi. Semua bagian yang bertegangan harus terlindung. Semua komponen terpasang dengan kuat. Jika terjadi gangguan, tidak akan meluas. Mudah diperluas atau dikembangkan jika diperlukan. Yang ketujuh, mempunyai keandalan tinggi. Jadi komponennya, kabelnya harus dipasang dengan rapi. Kemudian bagi yang bertegangan dipastikan terlindungi. Komponennya juga terpasang dengan kuat ya. Kalau kalian praktek itu kan kadang ditarik aja udah lepas ya komponennya.
Ya, ini harus dipasang dengan kuat. Jika terjadi gangguan tidak akan meluas. Jadi misalnya bahannya jangan sampai mudah terbakar, sehingga ketika terjadi gangguan mungkin bisa cepat meluas. Ini diusahakan jangan seperti itu. Mudah dikembangkan. Jadi ketika mau nambah jalur distribusi lain, nah tidak harus merubah total. Nanti berarti untuk kedepannya harus dirancang. Oh, ini nanti jika suatu saat ada tambahan distribusi, nah nanti dapat dikembangkan. Prasyarat konstruksi panel distribusi daya jika dipasang di luar ya, dipasang di luar rumah ya, harus memenuhi syarat sebagai berikut ya. Rangkanya terbuat dari bahan yang tahan cuaca. Komponen di dalam panel harus dapat dilayani dengan jalan membuka tutup yang terkunci. Rangka panel terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar, tahan lembab dan kokoh. Panel distribusi jika terpaksa berada di sebuah ruangan yang lembab, itu harus berbentuk lemari atau kotak tertutup dengan bahan yang memadai sesuai dengan ayat 821 A5, dan saluran kabelnya ditutup dengan packing yang kedap air. Prasyarat konstruksi panel distribusi dan daya pada ruang yang berdebu dan gas korosif, yaitu rangka dari bahan-bahan yang tahan korosi dan dilindungi sehingga bebas dari korosi dan tertutup rapat. Panel distribusi daya pada perusahaan kasar, yaitu lemari hubung baginya tertutup dan tahan kerusakan mekanis ya, kokoh ya. Jika PHB terbuat dari bahan dan konstruksi biasa, harus diberi perlindungan sehingga tahan terhadap gangguan mekanik. Panel distribusi daya pada pekerjaan pembangunan, yaitu pada pekerjaan bangun-bangun ya, konstruksi bangunan, maka lemari hubung bagi harus diberi perlindungan terhadap percikan air, karena biasanya gedungnya masih terbuka, gedungnya belum jadi, belum ada atapnya, sehingga lemari hubung baginya harus tahan dari percikan air. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, minggu sebelumnya, tentang indeks protection ya, bagaimana itu harus tahan air, tahan debu, dan sebagainya. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.